Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua, para mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka. Pada kesempatan yang pertama ini, saya selaku tutor akan presentasikan materi pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang materi pada sesi yang pertama, yaitu Hakikat Karya Ilmiah. Pada kegiatan belajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kemampuan mendefinisikan karya ilmiah itu sendiri, yang mana mereka dapat mendefinisikan dengan kata-kata mereka sendiri. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari karya ilmiah. Dan yang keempat, membedakan berbagai jenis karya ilmiah. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah sendiri dijelaskan oleh berbagai pendapat, mulai dari Dwi Loka dan Riana, Asuka, Rohmadi, dan Wahyudi, menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya, yang mana terkait pengetahuan orang sebelumnya, ini yang menjadi dasar sehingga penelitian tersebut terus terupdate, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Hasil penulisan ilmiah harus bersifat sistematis, artinya disusun dalam suatu urutan yang teratur, sehingga seluruh kita, uh, termasuk pembaca, mudah memahami hasil tulisan tersebut. Hasil tulisan ilmiah harus disusun pula secara logis dan benar. Oleh karena itu, untuk mencapai keilmian dan yang logis dan benar itu, seorang penulis karya ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Ciri-ciri karya ilmiah uh, dapat dijelaskan adalah, yaitu menurut Gani, sebuah karya dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu objektif, artinya segala sesuatu apa adanya, seperti fakta dan data diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aspek kenetralan, yang mana ini mengacu pada setiap pernyataan, pengungkapan, dan penilaian terbebas dari kepentingan apapun. Ketiga adalah sistematis, berarti mengacu pada pola penyajian bersifat baku, bukan beku. Sebuah karya ilmiah menguraikan dan menyajikan sesuatu secara berurutan, seperti contoh skripsi, tesis, dan disertasi. Dan keempat, kelogisan, mengacu pada pola penalaran yang digunakan penulis, misalnya pola penalaran induktif atau deduktif. Dan yang terakhir, nah, setiap pernyataan, urian, dan kesimpulan dalam karya ilmiah harus bersifat faktual, artinya menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data. Menurut Wardani, tahun 2014, karya ilmiah ditulis dengan berbagai tujuan, antara lain sebagai berikut. Itu yang pertama, menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta bagi uh, para mahasiswa untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, baik seminar, konferensi, internasional, nasional, dan sebagainya. Keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Uh, Karya ilmiah yang dilombakan ada yang harus sengaja ditulis untuk perlombaan tersebut. Namun ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang sebelumnya. Yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu uh, sehingga memberikan manfaat tersendiri pada mereka.
Fungsi dari karya ilmiah secara umum adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama, kertas kerja, merupakan pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil kajian atau evaluasi program atau kegiatan tertentu yang dikaji berdasarkan teori dan data yang relevan. Yang kedua adalah makalah, merupakan karya ilmiah yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan hasil analisis yang logis. Ketiga adalah proposal penelitian, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebelum memulai menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, skripsi, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana. Tesis merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S2 program magister untuk mendapatkan gelar master. Yang keenam adalah disertasi, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S3 program doktor untuk mendapatkan gelar doktornya. Yang terakhir adalah langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Itu yang pertama, tahap persiapan. Penulis suatu karya ilmiah harus mempersiapkan topik. Hal ini berarti penulis harus menentukan apa yang akan dibahas, tema apa yang mau dikaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahapan pengumpulan data, dilakukan mulai pengamatan peristiwa, mencari informasi, penyebaran angket, kuesioner, wawancara, mencari informasi mulai dokumen dan kartu data, audio, dan video. Tahap pengorganisasian dan pengonsepan. Setelah data terkumpul, peneliti menyelidiki data tersebut, kemudian menggolongkan data tersebut berdasarkan sifat, jenis, dan bentuknya. Keempat, penyuntingan konsep. Pada tahap ini, kalau peneliti merasa ada bagian yang kurang, maka bagian itu dapat diperbaiki dengan tambahan-tambahan informasi yang diperlukan dan relevan dengan data yang didapatkan. Kelima, adalah tahap penyajian. Dalam tahap penyajian ini, peneliti siap menyusun karya ilmiah tersebut untuk dibaca orang lain. Yang mana data disajikan, hasil yang didapatkan akan dikonfirmasi, akan diselaraskan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karenanya, penataan segi teknis dan materi harus diperhatikan dengan cermat oleh penulis karya ilmiah. Demikian presentasi pada sesi pertama terkait hakikat dari karya ilmiah itu sendiri. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dapat pemahaman, pencerahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.